Guys, selamat datang kembali di channel Movie Klonal. Gimana kabarnya kalian? Sehat kan? Tentunya dong. Oke, di video kali ini, Mimin bakalan menceritakan donghua yang berjudul Otherworld The Evil Monarchs. Ceritanya seru banget, jadi pantengin sampai selesai ya. Menceritakan tentang seorang bernama Junshi, dia adalah seorang agen khusus yang sedang menjalankan misinya. Tak disangka tiba-tiba Junshi mengalami perjalanan lintas waktu ke sebuah kerajaan. Jiwa Junshi masuk ke raga seorang tuan muda yang dikenal sebagai sampah dan pecundang. Tuan muda tersebut bernama Jun Mushi. Di dalam tubuh Jun Mushi, Junshi yakin dan percaya bahwa dia bisa menjadi orang hebat dan tidak tertandingi dimanapun dia berada. Gimana, udah penasaran kan sama ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya dalam durasi 1 jam penuh. Let's go! Cerita kita mulai, jadi Junshi sang tokoh utama adalah seorang agen khusus yang cukup selektif dalam memilih setiap misi. Dia juga memiliki prinsip tidak akan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan meskipun bonusnya besar dan menguntungkan baginya. Bagi dia, hal yang tidak disukai akan ia lakukan meskipun dilarang karena Junshi memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam setiap misinya. Namun saat menjalankan misinya untuk mengambil pagoda Hongjun, dia tertarik oleh energi yang ada di dalam pagoda membuatnya tidak bisa bergerak. Hingga semua musuh menembaknya dan melemparkan granat ke arahnya. Energi pagoda Hongjun menarik Junshi dalam perjalanan lintas waktu di mana saat dirinya terbangun, dia berada di tubuh seseorang yang sudah mati. Di kediaman Jun di kerajaan Tianxing telah melakukan upacara kematian Tuan Muda Moshi. Acara upacara kematian Tuan Muda Moshi sudah dipersiapkan dengan sangat sempurna, di mana ada alunan musik yang mengiringi dan para pelayat bayaran. Namun semua orang berlari terbirit-birit ketika tangan Junshi bangun. Yang ada di sana hanyalah pelayan Tuan Muda Moshi. Di tubuh Tuan Muda Moshi, Junshi adalah pewaris tunggal kerajaan. Karena semua saudara dan orang tuanya meninggal, dia mulai menikmati peran barunya ini. Di sisi lain, Jun Zhantian berusaha mencari tahu siapa orang yang menyebabkan cucunya mati. Dia memanggil beberapa orang dari klan yang berbeda yang pernah mempunyai masalah dengan klan Jun. Mungkin salah satu dari mereka adalah pembunuh Jun Moshi. Sementara Moshi sendiri juga mencari tahu tentang kematiannya karena mungkin ada yang janggal. Si pelayan menunjukkan daftar musuh yang Moshi tulis sejak lahir. Ternyata banyak sekali musuh Moshi. Si pelayan juga mengatakan mungkin alasan musuh Moshi ingin membunuhnya karena dia adalah calon suami Putri Ling Meng. Tapi dari semua kemungkinan yang ada, kematian Moshi disebabkan oleh hal sepele, yaitu ketika tidur Moshi terjatuh dari tempat tidur dan meninggal. Sungguh sepele bukan? Tetua ketika mendatangi Moshi, dia mengatakan, meskipun bajingan atau pencundang lebih baik hidup daripada mati. 少爷，您在咱们天香国的人气啊，那是特……掉地上也能摔死。为了这个，老太爷费了多少劲儿啊！天不亡我君家，绑。 Karena rasa hormat tidak didapatkan dari orang lain dan harus mengandalkan diri sendiri. Tidak terima dianggap pecundang, Moshi berusaha mengerjai tetua ketiga. Tapi meskipun menggunakan kursi roda, tetua ketiga memiliki kekuatan supernatural yang hebat. Berita tentang Moshi yang masih hidup sangat cepat menyebar di dalam dan luar istana. Semua orang membicarakannya dan kembali membuat rencana untuk menjatuhkan Moshi yang dianggap pecundang. Semua orang dan Junshi menganggap Moshi adalah orang yang lemah dan tidak berguna. Tapi ternyata dia memiliki tanda lahir yang mengandung kekuatan hebat. Di tengah hutan, Jun Moshi terbaring dan bermimpi seni pembuka keberuntungan langit. Di mana itu adalah pencapaian eksternal pertama. Teknik ini sesuai dengan selera Jun Moshi. Kemudian ketika terbangun, Jun Moshi teringat mimpi barusan adalah pembersihan meridian dan memotong sumsum sehingga racun di dalam tubuhnya telah dihilangkan. Tak disangka seni pembuka keberuntungan langit memiliki efek yang begitu ajaib. Gimana tidak, badannya jadi pegel-pegel dan berwarna hitam kayak habis mandi oli. Jun Moshi beranjak dan berjalan tertatih. Dengan keadaan seperti itu membuatnya diteriaki pencuri oleh Kang Ronda. Dia pun bergegas lari dan melompat ke genteng untuk menyelamatkan diri.
恭敬如此。追，3番5次来我军家撒野，有贼人！ Saat Junmoshi hendak bersembunyi, di mana Junmoshi melompat ke pohon, hal naas terjadi padanya. Dahan pohonnya patah dan dia terjun ke kolam. Lalu di gazebo dekat kolam terdengar suara seruling merdu sekali yang dimainkan kakak iparnya Junmoshi. Kakaknya kaget mendengar suara seperti ada benda yang jatuh ke kolam. Dan yang jatuh ternyata Junmoshi. Junmoshi ditodong dengan pedang karena dianggap menyelinap dan punya motif tersembunyi. Karena malu habis jatuh dengan sok Junmoshi menjawab kalau dia sedang mandi di kolam. Menurut kakaknya, Junmoshi terlihat vulgar karena gak pakai baju. Respon kakaknya dianggap berlebihan oleh Junmoshi. Karena hal itu, kakaknya memulai perkelahian dengan Junmoshi untuk mendisiplinkannya. Kakaknya terus menggunakan pedang untuk menyerang Junmoshi dan pada akhirnya kena deh benda keramatnya Junmoshi. Ketika Junmoshi sedang jalan, tiba-tiba paman ketiga yang duduknya di kursi roda, jaraknya hanya 15 meter darinya, melesetkan anak panah dengan kecepatan 146 meter per detik ke arahnya. Dia tidak menghindar, malah merem, dan beruntungnya anak panah itu tidak mengenainya, malah kena orang yang ada di belakangnya. Junmoshi kaget karena tidak menyadari ada orang di belakangnya. Dari kejadian ini, paman ketiga memberikannya nasihat untuk berhati-hati dengan orang yang akan membunuhnya, dan sambil memukul kepalanya, si paman meminta Junmoshi untuk berlatih bela diri secara teratur. Karena Junmoshi sering melewatkan latihannya, jadi tidak punya pemahaman dasar. Paman memberitahu kalau Junmoshi maksimal leluhur generasi ketiga. Junmoshi mempertanyakan perbedaan leluhur generasi kedua dan ketiga, karena menurutnya sama-sama duduk saja. Paman ketiga menjelaskan leluhur kedua adalah leluhur yang pendahulunya mendirikan perhimpunan dan ia hanya menikmati presentasi tanpa kesulitan apapun. Selama bisa makan pasti tidak akan mati, setidaknya bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. Tapi generasi ketiga seperti Junmoshi situasinya berbeda. Di keesokan harinya Junmoshi sedang mencoba pengobatan herbal ke paman ketiganya. Dia menerapkan obat dan keterampilannya yang susah ditiru dengan harapan kaki paman ketiganya bisa sembuh. Tapi sayang, sang paman bilang tidak dapat merasakan kakinya dan itu hanya menyakiti diri Junmoshi. Tiba-tiba Tuan Tang datang dengan minta bantuan ke Junmoshi untuk meminjamkan uang 1 juta, tapi Junmoshi tidak punya uang sebanyak itu. Tuan Tang dan Junmoshi lalu berjalan-jalan di pasar. Junmoshi membeli beberapa makanan. Sesaat kemudian ketika dia membeli makanan, orang yang jual sama. Dan saat dia sadar di pasar itu tidak ada orangnya sama sekali. Keadaan pasar sangat sepi, bahkan suara ayam dan bebek saja tidak terdengar. Ini sangat aneh. Rupanya keadaan aneh ini dikarenakan semua ayam, bebek, dan hewan lain dibungkam mulutnya oleh para pembunuh bayaran. Tiba-tiba muncul Dungu Xiaoyi, putri tercinta keluarga Dugu, yang mencurigai Moshi dan Yuan akan melakukan hal buruk lagi. Moshi pun mengelak dan meminta bukti, tapi ternyata si Dugu Xiaoyi punya semua catatan keburukan Moshi, bahkan dia mencatat dengan detail. Xiaoyi ingin ikut Moshi dan Yuan pergi, tapi Moshi tidak mau mengajak Xiaoyi karena mengira Xiaoyi menyebarkan rumor tentangnya. Kemudian dia memberitahu Xiaoyi bahwa ada banyak pembunuh di sekitar mereka. Dan benar, para pembunuh itu muncul, namun Xiaoyi sang ahli bela diri melawan dan menghajar para pembunuh yang kabur. Saat Moshi sendirian, dia disergap oleh kawanan pembunuh. Moshi yang baru saja mengembangkan kekuatannya bermaksud menguji kekuatan barunya pada para musuh. Moshi berhasil melawan para musuh. Yuan terkejut dengan kemampuan Moshi. Dia takut Moshi akan menarik perhatian orang-orang. Kemudian Yuan keluar dari persembunyiannya dan membantu Xiaoyi. Mereka mengira semua musuh sudah pergi, tapi kemudian master tingkat 8 orang begitu kuat muncul menghadang mereka bertiga. Melihat situasi ini, Xiaoyi memanggil bala bantuan, dia bersiul. Kemudian seberkas cahaya yang bergerak secepat kilat datang melumpuhkan semua musuh. Cahaya itu adalah Xiao Babai, seekor anak leopard yang bisa terbang, hewan misterius tingkat 7. Orang-orang di kasino Fortune membicarakan dan menunggu seseorang akan membawa kepala Moshi ke kasino. Orang-orang ini sangat ingin menghilangkan nyawa Moshi.
Karena begitu keturunan terakhir keluarga Jun mati, tetua agung akan segera menunjuk keluarga lain untuk meneruskan tahta. Tapi kemudian sang bintangnya jadi bahan pembicaraan muncul dengan sangat percaya diri. Moshi menghampiri Leng Feng yang ingin bersaing dengannya dan mengajaknya mengikuti kompetisi catur. Mereka masuk ke sebuah ruangan khusus. Di sana Moshi dan Yuan diberi pelayanan dengan baik. Tapi kemudian Xiaoyu menggebrak meja, dia marah pada Leng Feng. Karena hanya Moshi dan Yuan yang diberi suguhan teh sedangkan dirinya tidak. Hal ini dikarenakan teh yang diberikan pada Moshi dan Yuan telah diberi halusinogen oleh pelayan kasino. Meskipun begitu Moshi tetap meminumnya. Kompetisi dimulai, Leng Feng menjelaskan aturan dalam permainan ini. Biaya masuk kasino 1000 tel dan jika menang biaya semua peserta bisa menjadi milik Moshi. Tapi Moshi mengatakan ini kurang menarik. Dia akan membayar 500 juta tel untuk biaya masuk. Sebagai gantinya, Moshi meminta pada Leng Feng untuk mengembalikan barang-barangnya. Permintaan Moshi disepakati Leng Feng, tapi saat disuruh membayar, Moshi bahkan tidak punya 5 tel. Sebagai gantinya, dia menawarkan putri Leng Meng untuk jaminan. Tapi Xiaoyu kesal karena Moshi dengan sembarangan membuat orang sebagai jaminan. Bahkan raja sendiri tidak pernah menganggap pertunangan Moshi dan Leng Meng. Moshi meminta Xiaoyu untuk percaya pada dirinya dan menjadikan Xiaoyu sebagai saksi kompetisi ini. Karena Nona Dugu adalah simbol kejujuran dan keadilan. Permainan dimulai, babak pertama dimenangkan oleh Leng Feng. Babak kedua dimenangkan oleh Leng Feng lagi. Dan di permainan ketiga Moshi masih kalah. Ternyata Leng Feng meminta pelayan wanita untuk mengganggu konsentrasi Moshi. Sementara itu dia melakukan kecurangan. Dengan semua kekalahannya, Moshi meminta untuk ganti formasi permainan. Karena dia telah membayar 2 kali lipat dari biaya seharusnya. Moshi juga minta ganti permainan dari mahjong menjadi permainan dadu. Pada babak pertama, Leng Feng mendapatkan 66 poin, dia kegirangan. Karena ini angka yang tinggi, kemudian giliran Moshi bermain. Dia sangat percaya diri akan menang karena dulu dia sering bermain dadu. Saat dadu dibuka, ternyata poin yang didapat Moshi lebih besar. Dia akhirnya menang pada babak kali ini. Skor yang didapat seri selanjutnya Moshi dan Leng Feng akan melakukan kompetisi hidup dan mati. Di mana jika Moshi kalah, dia akan dibunuh dan jika Leng Feng kalah, dia menjaminkan adiknya. Di kompetisi ini mereka akan membuat gula sarang lebah dalam waktu setengah jam. Siapapun yang memotong kelopaknya lebih dulu akan menang dan yang memecahkan lebih dulu akan kalah. Leng Feng sudah mulai lebih dulu sedangkan Moshi masih duduk bersantai. Xiaoyu yang gelisah menjambak rambut Moshi agar segera membuat gula sarang lebah. Dengan cepat kegelisahan Xiaoyu terjawab karena Leng Feng memecahkan kelopaknya lebih dulu. Dan Leng Feng akhirnya kalah. Moshi dan teman-teman kembali dengan barang yang diinginkan. Leng Feng dan adiknya kembali ke keluarga Li untuk melaporkan apa yang mereka alami. Moshi yang seharusnya kebingungan setelah meminum teh halusinogen malah memenangkan kompetisi. Kemudian Li Youran meminta untuk dibawakan teh halusinogen, dia melihat cangkirnya hilang satu. Sementara Moshi yang sedang bersenang-senang di pasar dipukul dari belakang oleh seseorang. Saat sadar dia berada di dalam kereta bersama pelayan dan tetua ketiga. Tetua ketiga Jun Wuyi memarahi Moshi karena memprovokasi Li Youran, tokoh terkemuka di kalangan generasi muda di kerajaan Tianxing yang tampan dan berbakat dengan kemampuan taktis luar biasa, dan berbanding terbalik dengan Moshi. Mendengar ocehan pamannya, Moshi turun dari kereta kemudian disusul oleh paman Wuyi. Kehadiran Jun Wuyi menarik perhatian orang-orang sekitar karena dia memakai kursi roda. Kemudian Moshi meminjam sapu tangan KR asistennya untuk menutupi wajah paman Wuyi agar tidak menarik perhatian banyak orang. Sambil mendorong kursi roda paman Wuyi dan berjalan-jalan di tengah pasar, Moshi ingin agar pamannya lebih sesekali keluar rumah mencari udara segar. Meskipun Moshi tahu keadaan keluarganya saat ini terancam dan banyak orang di sekitar Moshi yang ingin membunuhnya, tapi Moshi tidak mau bersembunyi selamanya. Entah itu iblis atau bahkan serangan yang sangat berbahaya, Moshi ingin melawannya karena mungkin saja dengan begitu dunia bisa berubah karenanya. Tujuan Moshi mengajak paman Wuyi berjalan-jalan agar dia tahu di Tianxing ada kehidupan yang baru. Moshi ingin pamannya melihat ini dan tidak terbelenggu dalam ketakutannya menghadapi iblis-iblis di luar sana.
yang ingin merebut kekuasaan keluarga Jun. Kakek Tang datang ke kediaman keluarga Jun. Dia mengadukan Moshi yang bisa berhasil menang dalam kasino itu hal yang tidak mungkin. Maka dari itu kakek Tang menyebut Moshi perampok. 哟，老唐，你怎么来了？这么快？口说无凭。 Kakek Jun tidak terima dengan perkataan kakek Tang, kemudian mereka mencari Moshi untuk klarifikasi. Kakek Jun dan kakek Tang datang menemui Moshi di kamarnya. Dan benar semua harta ada di meja Moshi. Kakek Jun marah pada Moshi. Kemudian Moshi menjelaskan bahwa Li Zhen dan Li Feng membius Moshi dengan halusinogen yang membuat dia bingung dan membuat kesalahan. Lalu Moshi menunjukkan kertas hutang Tang Yuan. Yuan marah kepada Moshi karena tidak menyimpan rahasia. Tiba-tiba Li Youran datang. Youran membawa sekotak uang sebagai hadiah kemenangan Moshi atas kompetisi catur dan kartu pertama. Namun sebagai gantinya dia minta sekotak harta yang digadaikan pada Moshi untuk dikembalikan ke Youran karena itu adalah benda pusaka keluarga Li. Mendengar perkataan Youran, kakek Tang jauh lebih tenang karena menganggap ini kesalahpahaman. Kakek Jun mengajak kakek Tang makan mie sambil membicarakan cucu mereka yang sama-sama suka bikin onar. Kakek Jun mengatakan bahwa sekarang Moshi jauh lebih baik. Dia mulai mendapat pencerahan dan sering bertanya tentang bela diri pada pamannya. Mendengar ini kakek Tang meminta saran pada kakek Jun agar bisa merubah perilaku cucunya. Saat kedua kakek ini sedang berbicara, ternyata Yuan menguping dari balik pintu. Yuan lari terbirit-birit mendatangi Moshi. Yuan menceritakan bahwa kakeknya meminta saran pada kakek Jun. Dan kakek Jun berkata setelah kematian Moshi dia berubah. Oleh karena itu, kakek Tang mengancam akan membunuh Yuan agar bisa merubahnya dari ayam menjadi burung poenik. Yuan membujuk Moshi agar mau membantunya mengambil semua uangnya dan kabur. Moshi menggunakan kekuatan pembuka keberuntungan langit untuk membantu Yuan. Dia juga melakukan penyamaran menggunakan topeng dan baju hitam yang biasa dipakai pencuri. Ketika sampai di kediaman keluarga Tang, Moshi melihat Master Gol Suwan berusaha bertarung dengan penjaga mansion keluarga Tang. Saat menjaga mansion hampir kalah, Moshi memberi saran pada penjaga mendengar suara Moshi. Master Gol Suwan kabur dan mengejar Moshi. Moshi dan Master Suwan bertarung, mereka menggunakan kekuatan masing-masing. Namun Moshi tidak sengaja menendang camping Master Suwan dan melihat rahasia terbesar Master Suwan, yaitu kepalanya botak. Moshi kabur dan dikejar Master Suwan. Moshi diajar habis-habisan oleh Master Suwan. Namun dia hanya bisa kabur karena kekuatan pagoda yang ada di tangannya tidak bisa diaktifkan. Moshi tidak tahu cara mengaktifkan kekuatan pagoda. Saat dia sudah pasrah, kekuatan pagoda ini muncul dan kultivasinya meningkat ke ranah Sky Swan. Dengan kekuatan Sky Swan, Moshi menyerang Master Swan dengan berbagai benda. Namun Master Swan sama sekali tidak mendapatkan luka eksternal. Saat itu Moshi bertanya apakah Master Swan baik-baik saja. Melihat kebaikan Moshi, Master Swan terharu. Dia mengira Moshi adalah Yin Bokong yang tak terkalahkan di kerajaan Tianxing, yaitu Graceland Englegood. Karena takut akan dibunuh, kemudian Master Swan menyerahkan barang curiannya pada Moshi dan kabur. Master Swan kembali ke kota utara. Dia meminta agar semua orang yang keluar malam ini jangan kembali. Master Swan meminta pada tuannya agar memberi ampun karena misinya untuk mengambil Pin Swan keluarga Tang gagal. Tuan Zhang dan Tuan Li datang mengunjungi kediaman Yuan membawa beberapa bingkisan. Namun mereka mendapatkan selembaran yang berisi keluarga Tang menimbun Pin Swan dan akan segera kehilangan kekuasaan. Zhang dan Li mengambil lagi bingkisan mereka dan beralih mendukung Grandmaster Li. Masalah Pin Swan ini telah menyebar ke seluruh kota dan membuat raja sangat marah. Raja akan menyelidiki masalah ini karena Pin Swan adalah harta super yang dapat mengangkat seseorang ke ranah Sky Swan.
Loper koran berteriak dan menyebar selembaran berita besar yaitu Graceland Englewood menerobos mansion Tang di malam hari dan mencuri pil suan tingkat 9. Xiaoyi bertemu dengan Yuan dan Moshi dan ternyata Xiaoyi baru tahu kalau pil suan hilang. Moshi mengaku melihat yang mencuri pil tapi karena pelaku menggunakan topeng jadi dia tidak mengenalinya. Mereka melanjutkan diskusi dengan menerka-nerka siapa pelakunya. Yuan berpendapat siapapun yang mendapatkan pil suan bisa meningkatkan kultivasi mereka ke ranah Sky Suan. Yuan berasumsi pencurinya mungkin orang-orang Sky Suan. Xiaoyi juga berpendapat kalau pil suan dapat membantu seniman bela diri biasanya meningkatkan kultivasi ke ranah yang lebih tinggi. Tapi mencuri dari keluarga Tang hanya akan menghalangi jalan mereka menuju kemajuan. Jadi hanya keluarga bergengsi yang berani mengambil tindakan. Karena selain keluarga Tang, satu-satunya saingan yang setara di Tianxing adalah keluarga Li dan keluarga Dugu. Moshi, Xiaoyi, dan Yuan bersatu untuk menuntaskan permasalahan ini. Gara-gara pencurian pil suan menyebarkan Tianxing jadi heboh. Karena hilangnya pil itu, Tianxing akan kehilangan murka. Tidak tinggal diam, raja memerintahkan para master untuk mengambil pil suan dari Ying Bokong. Perang pun tidak terhindarkan. Dan tidak ada yang diuntungkan tapi rakyat akan dirugikan. Moshi, Xiaoyi, dan Yuan sedang berjalan di pusat keramaian untuk menemukan pelaku. Di sana mereka memanfaatkan kendaraan hias untuk berjualan rambut palsu. Dia jual rambut palsu, Moshi bisa mencocokkan selera rambut yang dipilih pembelinya dan pelaku mencuri itu. Terlepas dari itu, Yuan senang karena mendapatkan banyak uang rambut palsunya laris manis. Rombongan Qin Xiaobao dari geng Kota Utara datang untuk membeli rambut yang mirip dengan pencuri. Qin Xiaobao ingin memberikan rambut palsu itu ke ayahnya yang akan ulang tahun beberapa hari lagi. Mereka pun mulai menyelidiki geng tersebut. Karena geng Kota Utara dijaga dengan ketat, Xiaoyi sudah mempersiapkan strategi. Mereka berencana masuk dengan melewati jalan rahasia untuk melewati penjaga. Yuan tidak mau mengikuti Xiaoyi dan melarikan diri. Jadi hanya Xiaoyi dan Moshi saja yang masuk menelusuri jalan rahasia itu. Jalan rahasia itu memaksa mereka merangkak. Jalan yang tidak berdebu membuat Moshi berpikir kalau itu bukan jalan rahasia yang jarang digunakan orang. Dan benar saja ketika mereka berhasil keluar dari jalan rahasia itu, ia langsung dihadang oleh penjaga geng Kota Utara. Mereka dikeroyok dan terlibat dalam pertempuran sengit di geng Kota Utara. Meskipun Moshi dan Xiaoyi kalah jumlah karena cuma berdua, mereka tidak takut dan berhasil mengalahkan pasukan dari geng Kota Utara. Mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk masuk ke Kota Utara. Di perjalanan dia bertemu dengan Tuan Kalkulator. Moshi menanyakan keberadaan seseorang botak yang sangat terampil. Tuan Kalkulator menjawab dia akan memberitahu tapi dengan syarat harus menjawab soal matematika yang dia berikannya. Namun ketika Moshi sudah berhasil menjawab semua pertanyaan matematika yang diberikan, Tuan Kalkulator ingkar janji dia tidak memberitahu keberadaan seseorang yang botak itu. Moshi dan Xiaoyi pergi melanjutkan pencariannya. Kali ini mereka menemukan peti yang berisi makanan yang ditimbun secara pribadi agar menghindari pajak. Geng Kota Utara dianggap berani tapi pasti ada orang di balik semua ini. Kita beralih ke tempat yang lain di mana Master Li Youran sedang duduk minum teh. Kemudian dia mendapat laporan bahwa geng Kota Utara datang untuk melapor. Moshi tidak mati dan bahkan membunuh beberapa anggota tinggi di geng Kota Utara. Karena penasaran, Master menjawab akan berkunjung menghampiri Moshi untuk memastikannya. Tampaknya Qin Xiaobao sedang duduk santai dan anak buahnya sedang mengasah pedang. Dia masih kesal dengan Moshi karena telah berani menyerangnya dengan tepung. Qin Xiaobao mengancam akan memotongnya dan membuatnya menjadi pangsit. Pedangnya dirasa sudah siap, pas kebetulan ada banyak orang datang. Qin Xiaobao bersiap menggunakan pedang itu untuk menyerang. Dan ternyata salah, bukan Moshi yang datang, malah pasukannya sendiri. Qin Xiaobao makin kesal dan memerintahkan pasukannya untuk berpencar mencari Moshi dan Xiaoyi. Dari atas tempat Qin Xiaobao mencari, ternyata Xiaoyi sedang mengintai. Dia bersama Moshi yang sedang tertidur karena telah memikirkan matematika dan bertarung.
Xiaoyi menonjok mukanya Moshi berusaha membangunkannya. Dia terbangun dan habis itu merem lagi. Saat dia sudah merem, jiwanya keluar dan kesal karena Yuan tidak kunjung datang. Jiwa Moshi yang keluar tadi terlihat oleh pasukan Qin Xiaobao. Mereka ketahuan dan tertangkap. Sedangkan Yuan yang dinanti-nantikan Moshi kini sedang berada di tempat lain mengadukan Pilsuan yang hilang dan semua yang terjadi ke kakeknya. Yuan bercerita panjang lebar kepada kakeknya, tapi kakeknya tidak mendengar karena telinganya sedang ditutup dengan kertas. Kakek Tang mengutus semua prajurit Ranasuan di atas tingkat 9 di mansion untuk menyerang geng kota utara. Untuk memastikan tidak ada yang kabur, terutama mereka Rana di atas Hallmaster di geng kota utara. Tidak boleh dibunuh, harus ditangkap hidup-hidup. Kakek dan pasukan berangkat menuju geng kota utara. Di perjalanan, prajurit dan kakek bertemu dengan Li Youran, kemudian mereka pergi bersama-sama. Kembali ke Moshi dan Xiaoyu yang tertangkap Qin Xiaobao. Qin Xiaobao senang dan merayakan karena sudah berhasil menangkap Moshi dan Xiaoyao. Akan tetapi kesenangan itu hanya sesaat, karena setelah itu prajurit ketusan kakek Tang sudah tiba di geng kota utara. Tak lama kemudian perang pun dimulai. Di tengah perang, kakek Tang menyerang Qin Xiaobao menggunakan paha ayam yang sedang dimakan dan mencekiknya. Sambil dicekik, diangkatnya Qin Xiaobao ke atas dengan tujuan memancing ayahnya keluar dari persembunyiannya. Tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan, ternyata datang dari kepala botaknya Qin Hu, pemimpin geng kota utara. Qin Hu keceplosan bilang kalau kakek Tang datang ke sini untuk Pilsuan, padahal kakek belum bilang. Hal ini membuat kakek curiga pasti ada orang di balik Qin Hu. Karena tidak mungkin Qin Hu yang orangnya rada-rada tell me. Kakek Tan menanyakan lagi siapa yang ngambil Pilsuan ke Qin Hu, tapi dia tidak menjawab. Lalu dengan tiba-tiba orang bertopeng yang model pakaiannya mirip Li Youran datang membunuh Qin Hu dan Qin Xiaobao. Hal yang mendasari penyerangan ke anak dan ayah itu adalah karena takut rahasianya dibongkar. Dengan hitungan detik orang bertopeng itu pun pergi. Masalah dianggap berakhir karena Qin Hu dan Qin Xiaobao meninggal, tapi masih membuat penasaran Moshi siapa orang bertopeng tadi. Kakek Tang ditemani beberapa petinggi melapor ke raja masalah Pilsuan disebarkan oleh geng kota utara dan ketua dari geng kota utara telah meninggal. Properti juga disita dan dikembalikan ke kas kerajaan. Raja mendengar generasi muda juga terlibat di masalah ini, terutama di generasi Yuan dan Jun. Sebagai hadiah, raja akan mengadakan jamuan makan di pavilion Nisang. Di pavilion Nisang, orang yang berkontribusi untuk masalah Pilsuan sedang menikmati jamuan makan malam yang disediakan. Orang yang ada di situ juga beramah tamah satu sama lain. Setelah makan, terlihat Moshi mendatangi Li Youran yang terlihat habis saat jamuan makan masih memikirkan urusan kerajaan. Moshi mulai membuka obrolan dan meminta bantuan untuk menganalisis tentang orang yang membunuh Qin Hu. Moshi berasumsi orang itu adalah orang dari Ranas Kaisuan. Karena Ranas Kaisuan di kerajaan Tianxing juga hanya segelintir dan tidak mungkin dari mereka ada yang membunuh Qin Hu. Moshi berpikir mungkin dia bukan dari kerajaan Tianxing. Setelah itu, Li Youran menjawab kalau Moshi bertanya pada orang yang salah. Li Youran mengarahkan untuk melaporkan pembunuhan itu ke Kementerian Kehakiman saja. Sambil berdiri lalu meninggalkan Moshi di meja makan. Masih di pavilion Nisang, setelah jamuan makan malam, Moshi dan Yuan sepertinya habis minum banyak. Karena di sini Moshi dan Yuan terlihat mabuk berat sampai sempoyongan. Ngomong ngalor ngidul gak karuan. Mereka sedang berjalan untuk pulang, namun ternyata di pinggir jalan ada kereta yang sedang berhenti. Dan dari dalam kereta itu sedang ada orang bertopeng sedang mengintip Moshi dan Yuan. Sambil berkata ke temannya untuk melatih pasukan dalam waktu yang lama agar ketika genting orang-orang yang ditempatkan di kediaman Jun siap bertindak. Orang bertopeng itu ingin mendapatkan Pilsuan. Setelah Moshi sampai rumah lalu memanggil pamannya, namun yang datang tidak hanya pamannya tapi juga kakek Jun. Kakek Jun berbicara kepada Moshi karena sudah menemukan petunjuk penting menuju geng kota utara. Sekarang seluruh Tianxing sedang memperhatikannya.
Dan Moshi diminta untuk tidur sekamar dengan ayahnya karena khawatir dengan orang-orang di rumah. Moshi menolak dan berkata akan membereskan itu semua. Keesokan harinya Moshi mengumpulkan semua penjaga yang ada di rumahnya dan menyampaikan kalau mereka semua dipecat. Mendengar itu penjaganya protes karena sudah bertahun-tahun menjaga dan bersumpah melindungi keluarga Jun. Moshi juga menyampaikan tidak akan memperlakukan dengan buruk. Mereka bisa pergi ke ruang akuntan untuk menerima biaya pemindahan dan pesangon. Setelah mendengar itu penjaganya kegirangan, tapi ada pula pegawai yang ingin bertahan namun Moshi tidak mau mereka di sini. Penjaga yang ingin bertahan dari keluarga Jun tadi rupanya adalah suruhan orang yang bertopeng itu. Orang bertopeng itu menyuruh mereka untuk memata-matai Moshi karena dianggap dia tahu keberadaan Pilsuan itu. Penjaga itu menemui orang bertopeng untuk melaporkan kalau dia telah diusir dari keluarga Jun. Orang bertopeng marah dan menendang salah satu dari penjaga itu. Sambil membentak, orang bertopeng itu memerintahkan penjaga untuk melancarkan aksinya dengan cara menyusup ke kamar Moshi pada malam hari dan menggeledah kamarnya. Ketika malam tiba, di kediaman Moshi terlihat ada orang yang menyusup masuk dengan pakaian serba hitam dan menggunakan masker. Mereka mengendap-endap dan mencari Pilsuan. Sampai di mana salah seorang penyusup itu mengacungkan senjata ke Moshi yang sedang tidur. Kondisi ketika Moshi tidur tidak seperti pada umumnya. Kali ini dia tidur menggunakan masker. Paginya ketika KR masuk ke kamar Moshi, dia kaget karena posisi tidur Moshi kayak orang mati. Tidak lama kemudian Moshi bangun dan KR lega karena tidak jadi mati. Moshi berdiri dan berjalan ke arah lemari di sebelah ranjangnya. Ketika dibuka lemari tersebut yang berisi orang-orang yang terikat tali, KR kaget kok bisa orang itu masuk. Moshi menjelaskan orang itu adalah penyusup semalam sekaligus penjaga yang berkhianat terhadap keluarga Jun. Penjaga itu adalah penjaga yang waktu itu tidak mau dipecat. Mereka tertangkap karena Moshi memasang obat tidur di dupa. Asap dari dupa itu membuat mereka pingsan. Ternyata ini alasan Moshi tidur menggunakan masker biar tidak pingsan, karena masker ini ada canbun aktifnya. Selang beberapa menit penjaga yang terikat tersadar dan dibebaskan begitu saja oleh Moshi setelah diberitahu Pilsuan tidak ada di keluarga Jun. Setelah itu orang bertopeng menemui Lee Yoran karena merasa tertipu Pilsuan tidak ada di keluarga Jun. Lee Yoran menjawab karena dia penasaran kenapa Moshi yang menyelidiki geng Kota Utara. Pilsuan pasti ada pada Moshi. Kemudian saat paman ketiga bersama Moshi, dia menanyakan kenapa Moshi memikirkan penjaga yang sudah diberhentikan, tapi sekarang malah ingin membawanya masuk lagi. Penjaga itu berdarah panas, bukan pria yang bisa diberhentikan begitu saja. Lalu setelah ini apa yang akan kamu lakukan ke mereka? Moshi hanya diam dan meninggalkan pamannya lalu mendatangi para penjaga itu. Ketika mantan penjaga Moshi sedang latihan, Moshi hanya mengejek mereka karena punya kekuatan yang tidak seberapa. Para penjaga geram, lalu berkata Moshi tidak pernah berlatih bela diri jadi tidak memahami pentingnya latihan dasar. Moshi menjelaskan kalau latihan yang dilakukan penjaga hanya dapat capeknya saja. Tidak benar-benar mendorong sampai batas kemampuan. Kalau cara latihannya kayak gini terus pas di medan perang akan kalah. Moshi memberikan alasan kenapa dia ingin penjaga itu kembali. Itu karena Moshi tidak mau penjaganya jadi badut dan ditindas orang lagi. Jadi bisa membantu untuk mengubah keluarga Jun lebih baik lagi. Mendengar Moshi melakukan itu, paman ketiga yang berada di belakang barisan penjaga jadi tersenyum. Mulai saat ini itu penjaga mulai mengikuti perkataan Moshi, dan sekarang mereka disebut penghancur langit dan pelahap roh. Setiap hari para penjaga latihan dengan sangat keras sampai mereka punya kekuatan jauh lebih sangar dari sebelumnya. Dengan begitu, keluarga Jun akan segera kembali meraih kejayaannya. Pasukan keluarga Jun dan Moshi sedang berlatih di sana, juga ada kakek Jun dan paman Wuyi. Mereka membicarakan Moshi yang menjadi semakin seperti anak keluarga Jun.
Melihat perkembangan Moshi yang semakin baik, kakek Jun merasa harus merencanakan sesuatu. Setelah Moshi selesai latihan, kakek Jun menyampaikan bahwa ia ingin Moshi dan Putri Ling Meng melangsungkan pernikahan karena mereka telah melakukan pertunangan sejak lama. Tapi Moshi langsung menolak keinginan kakeknya dan pergi begitu saja. Moshi pergi mengunjungi toko senjata. Saat masuk, dia kagum melihat senjata yang mewah seperti perhiasan. Sang penjual menyambut Moshi, dia menawarkan berbagai macam senjata, tapi Moshi menolak semua senjata yang ditawarkan. Moshi mencari biji magnetik, penjual berkata tidak ada. Kemudian Moshi mencari besi meteor, penjual juga berkata tidak ada. Dia tidak menjual barang murah seperti itu. Namun saat Moshi mengeluarkan segepok uang, penjual itu langsung berkata ada bongkahan besi meteorit bermotif naga yang berumur 1000 tahun. Sang penjual menunjukkan jalan ke tempat bongkahan besi itu berada. Saat sampai di sana, Moshi bertemu dengan Xiaoyi yang juga akan membeli besi meteorit. Namun kali ini pandangan Xiaoyi ke Moshi berbeda. Dia melihat hari itu Moshi sangat bercahaya. Moshi juga menyuruh Xiaoyi menyimpan uangnya hingga membuat Xiaoyi tersipu malu. Tapi ternyata tujuan Moshi meminta Xiaoyi menyimpan uangnya karena Moshi ingin membeli batu meteorit tersebut. Xiaoyi marah dan menginjak kaki Moshi, kemudian menulis di buku catatan keburukan Moshi lakukan. Xiaoyi juga menulis catatan tentang penjual senjata yang telah mengubah nama dan harga batu meteorit. Xiaoyi mengancam akan melaporkan pada raja agar toko senjatanya ditutup. Kemudian Moshi berusaha menenangkan sang penjual dan Xiaoyi. Dia membuat kesepakatan untuk diberikan batu meteorit dan tidak akan menawar. Penjual pun setuju, dia memberikan semua batu meteorit pada Xiaoyi dan membayarnya. Tapi sang penjual kesal karena Moshi hanya membayar 1000 tel dengan uang perak. Padahal batu itu harganya 500.000 tel. Mereka keluar dari toko dan KR datang menjemput Moshi. Sebelum berpisah dengan Xiaoyi bertengkar karena berebut batu meteorit. Setelah sampai di istana, Moshi dan KR mengelola batu meteorit itu. Dia juga mengerahkan semua pasukan untuk membantunya. Hari demi hari telah berlalu, senjata yang mereka buat akhirnya jadi. Namun tidak seorang pun dari pasukan ini yang ingin melihat senjata yang mereka buat. Setelah Moshi memberi hidangan daging babi bakar, para pasukan ini langsung pergi. Moshi akan menemui Putri Ling Meng di kuil Yuanjin di pinggiran barat untuk memutuskan pertunangan. Di sisi lain, Yoran bertemu dengan Master Topeng dan memberinya bel suan. Tapi bel ini sangat bau sehingga Master Topeng memberikan kepada bawahannya. Setelah menyuruh bawahannya menjalankan misi, Master Topeng dan Yoran berencana untuk membunuh Putri Ling Meng. Tapi akan menyamarkan pembunuhan anggota keluarga sebagai perampokan saudara kaya yang dilakukan oleh bandit. Misi dilakukan, pasukan Yoran menyerang kereta Putri Ling Meng. Bahkan agar misi ini terlihat nyata, mereka juga merampok semua orang yang naik gunung. Moshi melihat aksi ini namun memilih untuk tidak terlibat. Saat akan pergi, bandit mendatangi Moshi, kemudian Moshi memberikan segepok uang agar bisa kabur, namun salah satu bandit itu tidak mau menerima uangnya. Setelah uangnya ditolak, Moshi berpikir motif sebenarnya mereka ke hutan bukanlah uang. Mau tidak mau Moshi terlibat dalam aksi ini. Dia bertarung dengan kedua bandit. Saat Moshi mengaktifkan kekuatan pagoda, kedua bandit ini mengira Moshi sedang berpura-pura gila. Kemudian dua bandit ini mengeluarkan kekuatan mereka. Mereka menggunakan kekuatan gabungan untuk melawan Moshi, tapi tetap kalah dengan kekuatan pembuka keberuntungan langit.他在比划些什么？ Salah satu bandit melihat tanda nama Jun Moshi. Namun Moshi mengira kedua bandit ini mengenal Moshi karena kekuatannya. Khawatir terlalu menonjol, Moshi berpura-pura kalah dan mati. Semua penjaga kereta telah dihabisi oleh para bandit. Putri Ling Meng berusaha melawan para bandit namun dia terjatuh. Saat semua bandit mencoba membunuh Putri Ling Meng, seseorang melemparkan pedang Rana Sky Swan.
Para bandit mencari tahu keberadaan Master Skesuan tapi tidak mendapat jawaban. Mereka pun melanjutkan aksinya untuk membunuh Putri Lingmeng. Namun Master Skesuan kembali melemparkan senjata para bandit ketakutan dan pergi dengan merangkak. Saat Moshi berdiri, tiba-tiba seseorang menusukkan pedang ke arahnya. Kakek Jun Jantian menabuh beduk dan mengumpulkan semua pasukan keluarga Jun. Kemarahan kakek Jun dipicu oleh kematian Moshi. Bukan hanya itu, kedua anak dan cucunya juga mati. Serta anak terakhirnya cacat permanen. Semua ini karena mereka berkorban demi negara untuk kesejahteraan rakyat. Tapi sekarang Moshi mati di Tianxing tanpa alasan yang jelas dan tidak ada yang peduli. Putri Lingmeng melapor pada ayahnya. Dia mengatakan perampokan ini agak aneh karena semua bandit memiliki kekuatan Golosuan. Raja tidak melarang pertarungan, namun jika melebihi batas akan menimbulkan akibat yang tidak bisa dipulihkan. Malam ini Raja akan membersihkan istana. Semua yang berakal akan menahan diri, yang tidak paham tidak punya alasan untuk hidup. Raja berharap agar kakek Jun tidak mempersulit rencana Raja. Saat itu Putri Lingmeng juga mengatakan bahwa Moshi telah mati dan ingin membatalkan pertunangannya. Tapi Raja tersenyum dan berkata Moshi masih hidup. Moshi terbangun di sebuah gedung kosong. Di sana ada Yin Bokong yang asli yang sedang marah karena Moshi meniru dirinya. Ying menegak minuman keras untuk membunuh Moshi. Tahu bahwa Ying ini seorang pemabuk, dia memancingnya dengan berkata minuman keras Moshi 1000 kali lebih enak dibandingkan punya Ying. Namanya juga pemabuk, langsung saja Ying meminta Moshi untuk mentraktir minuman keras. Kakek Jun menuju kediaman Li. Dia mendobrak pintu gerbang kediaman Li. Namun tiba-tiba muncul sesosok asap hitam yang membawa surat dari Raja dan mengatakan cucunya masih hidup. Kakek Jun terkejut setelah kakek Jun membaca surat dari Raja. Dia mengatakan pada pasukannya untuk berhati-hati dalam membunuh. Kemudian kakek Jun masuk menemui kakek Li dan Yoran. Dia mengatakan Yang Mulia dibunuh dan ia bertugas untuk bertanggung jawab mencari si pembunuh. Saat pasukan Jun akan masuk, mereka ditahan oleh kakek Li. Karena tanpa dekret langsung dari Yang Mulia, dia tidak akan mengizinkan siapapun untuk masuk ke kediamannya. Kakek Li mengerahkan pasukannya untuk menyerang kakek Jun. Tapi dengan kehebatan kakek Jun, semua pasukan Li dibuat tidak berdaya. Semua pasukan Jun masuk mencari si pembunuh. Kemudian Yoran memprovokasi kakeknya agar pergi ke pengadilan kerajaan dan menghubungi pejabat di setiap tingkat untuk mengadukan perbuatan kakek Jun yang bisa dikatakan pemberontakan. Namun kakek Li berkata tindakan ini tidak cukup dikatakan sebagai pemberontakan, karena kakek Jun pernah setidaknya 6 kali menyelamatkan raja. Jika benar-benar ingin memberontak, pasti kakek Jun sudah dari lama naik tahta. Kakek Li tahu mungkin ini yang diinginkan raja karena masalah penyerangan Putri Lingmeng. Namun kakek Li setuju untuk mengadukan kakek Jun ke pengadilan. Tiba-tiba Ying datang membawa Moshi ke kakek Jun. Moshi dibawa kembali ke kediaman keluarga Jun. Di sana ada kerabat dan teman Moshi. Saat melihat Moshi membuka mata, mereka sangat senang. Tang yang selalu merepotkan Moshi membalas budi dengan membawakan obat-obatan. Saat mereka sedang tertawa bersama, Ying mengatakan dirinya yang membawa Moshi kembali. Namun dia juga yang menyakiti Moshi. Hidup Moshi hanya tinggal beberapa hari lagi. Mendengar perkataan Ying Bokong kakek Jun, Paman Wuyi, KR dan Tam memasang kuda-kuda siap menyerang Ying dan tiba-tiba Xiaoyi datang. Mereka membuat perayaan dan minum bersama dengan Ying Bokong. Saat Ying akan pergi, dia mengatakan luka pedang yang diberikan kepada Moshi terlalu dalam. Bahkan dia sendiri tidak bisa menyembuhkannya. Hanya keluarga Tang, si pemilik Pilesuan, yang bisa menyembuhkannya. Pelayan kerajaan melaporkan kondisi Moshi yang telah diperiksa Dr. Fang dari rumah sakit kekaisaran. Dr. Fang berkata meridiannya sudah mengalami luka dalam. Jika Moshi olahraga sedikit keras dapat mengancam nyawa. Kakek Jun sangat khawatir dengan keadaan Moshi. Tapi Moshi berkata tidak perlu mengkhawatirkan perkataan Dr. Fang. Moshi berkata keluarga Jun tampaknya kuat tapi masih bergantung dengan raja. Oleh karenanya Moshi ingin kakeknya memberi izin pada Moshi untuk suatu hal.
Kakek Jun mengizinkan Moshi melakukan hal yang diinginkannya asal tidak membawa bencana pada keluarga Jun. Moshi berusaha mencari jurnal tentang pengobatan kaki pamannya setelah bergadang semalaman. Akhirnya Moshi menemukan jurnal itu. Kemudian dia dan KR pergi bersama ke pasar untuk mencari bahan-bahan tersebut. Dia mendatangi beberapa penjual namun semua mengatakan tidak ada. Saat di penjual terakhir, Moshi marah dan menyuruh si penjual untuk menutup tokonya. Si penjual yang melihat Moshi marah berkata akan mencari lagi bahan yang Moshi inginkan. Kemudian si penjual pergi menemui Youran untuk melaporkan daftar keinginan Moshi, dan Youran berkata untuk memberikan bahan yang umum saja. Si penjual memasukkan banyak kotak ke kereta Moshi. Saat sedang menunggu, Tang yang lewat melihat Moshi di pinggir jalan menghampirinya. Tang mengajak Moshi ke aula harta untuk memeriksa hal yang baik di sana. Awalnya Moshi menolak, namun saat melihat apa yang ada di aula harta, dia bergegas mengajak Tang pergi. Saat Moshi dan Tang akan memasuki aula harta, mereka bertemu dengan Li Feng dan Li Zhen. Tang diolok-olok oleh Li Feng dan Li Zhen yang berkata Tang tidak punya uang dan terkenal karena skandal. Tang sangat marah dan berkata suatu saat akan membalas mereka, tapi Moshi berkata agar Tang membalas dendam selagi masih panas. Kemudian Moshi berbisik pada Tang. Acara di aula harta dimulai, semua bangsawan telah bersiap di tempatnya. Lelang barang pertama menampilkan lampu kaca 5 warna terjual dengan harga 80.000 tel. Tang gelisah barang lelang akan habis, tapi Jun tidak juga membantu Tang untuk membalas dendam pada Li Feng dan Li Zhen. Saat barang lelang ke-6 ditampilkan, Moshi melihat Li Feng dan Li Zhen membawa sekota harta. Inilah kesempatan Moshi untuk balas dendam karena dia tahu barang ini yang diinginkan oleh keluarga Li. Moshi meminta Tang untuk menaikkan harga dan tidak memberi Li Feng dan Li Zhen kesempatan untuk menawar. Lelang dimulai, barang yang semula hanya bernilai 100.000 tel ditawar Li Feng dengan harga 6 juta tel. 10万两的破珊瑚，一股炒到了600万两。对，说得好，好，对，可不要，也不让你们这种人得逞。 Saat itulah Moshi memprovokasi orang-orang bahwa Li Feng dan Li Zhen bertindak terlalu jauh untuk menindas orang, mereka adalah musuh pembeli. Orang-orang bersorak menyetujui perkataan Moshi, sedangkan Li Feng dan Li Zhen hanya bisa terdiam. Barang lelang selanjutnya adalah Meridian Lotus, barang yang diinginkan Moshi. Moshi meminta agar Tang bisa mendapatkan barang ini dengan cara apapun. Sementara itu, Youran datang menemui pangeran kedua. Dia memberitahu Tendon Suan Base ada dalam lelang aula harta. Tapi pangeran kedua tidak tertarik, dia merasa kalah karena ingin terlalu banyak. Kemudian Youran membawa 2 orang yang hendak menyerah pada putra mahkota, namun dicegat oleh Youran. Mereka dibunuh oleh Youran, namun Youran berkata sebab kematian mereka berdua adalah pangeran kedua. Tujuan Li Youran mengajak pangeran kedua bergabung dengannya adalah karena mereka sama. Memiliki latar belakang istimewa, namun hak istimewa ini masih harus dibagi dalam tingkatan yang berbeda. Mereka berdua adalah anak haram dan harus bertahan hidup dengan kemampuan yang luar biasa. Tanpa ingin mendengar jawaban pangeran kedua, Youran pergi begitu saja. Masih dengan barang lelang yang sama, Li Zhen berusaha menawar dengan cara yang dilakukan Tang sebelumnya. Namun saat Tang terpancing dan akan menawar lebih tinggi, Moshi membungkam mulut Tang. Moshi ingin Li Zhen menunjukkan uangnya, tapi ternyata mereka hanya menawar saja karena uangnya sudah habis. Kemudian Moshi menyarankan Li Feng dan Li Zhen dan keluarga Li dihilangkan kualifikasinya secara permanen untuk masuk ke aula harta karena telah menyebabkan kekacauan dalam lelang. Xiaoyi dan orang-orang di aula setuju dengan ucapan Moshi. Setelah itu Li Feng dan Li Zhen ditendang keluar aula harta. Bawahan pangeran ketiga memasuki aula. Sementara di aula sudah ada bawahan pangeran kedua dan bawahan pangeran tertua. Mereka ingin merebutkan 30 tendon banteng tanduk putih tingkat 6. Sementara Xiaoyi datang bersama Putri Ling Meng untuk menjaganya karena ada orang yang ingin membunuh Putri Ling Meng. Setelah Putri Ling Meng mati, semua harta pangeran akan disegel dan mereka hanya punya uang tunai 15 juta. Jika mereka memiliki lebih dari itu, artinya ada hal yang aneh. Xiaoyi secara kebetulan menemukan penggelapan uang yang tidak tercatat di Kementerian Keuangan Geng Kota Utara. Kemungkinan ini ada hubungannya dengan rencana pembunuhan terhadap Putri Ling Meng.
karena pasti ada orang penting di belakangnya. Melihat barang lelang ini, Tang tidak tertarik dan ingin pulang, namun Moshi menahannya. Karena ini pertunjukan yang menarik. Kakek Jun seorang master Skysuan bahkan tidak dapat menahan 10 busur seperti ini jika digunakan bersamaan. Namun ini 30 tendon dilelang secara publik. Moshi memiliki firasat aneh tentang hal ini. Lelang berhasil disepakati dengan harga 18 juta tel dan dimenangkan oleh pangeran kedua. Pangeran kedua dan Yoran berhasil memancing umpan pada Moshi. Entah bagaimana tiba-tiba saat sadar Moshi sudah digantung di atas tungku berapi milik keluarga Lee. Di sana sudah ada Lee Yoran dan pasukannya sudah menunggu. Dia berkata menginginkan sesuatu dari Moshi. Pasukan Lee menurunkan Moshi dan membuka pakaian Moshi. Mereka mewaksin seluruh bulu pada tubuh Moshi. Kemudian memasukkan beberapa ramuan pada tungku dan juga 2 wanita yang disebut Yin murni. Yoran meminta Moshi bercinta dengan para perawan yang telah dipilih untuknya di dalam tungku untuk menyempurnakan Yin dan Yang. Pilsuan 39 dimurnikan dalam tubuh Moshi sehingga akan lebih lembut dan beriklim sedang. Yoran tahu di tubuh Moshi ada pilsuan yang dimakan saat dia terluka karena seseorang telah mengkhianatinya. Moshi kembali dipakaikan baju dan digantung saat tali rantai yang mengikat dirinya dikendurkan. Dia menahan dirinya agar tidak masuk ke dalam tungku. Kemudian menabrakkan tubuhnya ke arah Yoran dan menghancurkan tempat ritual. Moshi berhasil melawan semua pasukan di sana dan menyelamatkan kedua wanita di tungku. Saat Moshi pergi keluar, dia bertemu dengan Xiaoyi dan Tang. Xiaoyi salah paham melihat Moshi membawa 2 wanita tanpa pakaian lengkap. Dia membuka buku catatan keburukan Moshi. Yoran dan pasukannya kembali datang mengepung Moshi dan teman-teman. Ternyata Xiaoyi dan Tang datang atas panggilan Yoran yang berusaha mengadu domba mereka bertiga. Melihat kesetiaan Moshi dan teman-temannya, Yoran mengurung Moshi dan Tang di dalam tungku sedangkan Xiaoyi diberi halusinogen yang bisa melupakan kejadian hari ini dan saat bangun akan berada dalam tempat tidur pelanggan kotor pavilion Nisang. Namun keadaan berubah. Moshi berhasil meloloskan diri dari jeratan Yoran dan Xiaoyi dan juga tidak menelan bubuk halusinogen yang diberikan Yoran. Yoran kesal dengan Moshi karena semenjak Moshi bangkit dari kematian selalu mengacaukan dan menghalanginya. Yoran menggunakan kekuatannya dan berkali-kali menyerang Moshi tanpa perlawanan. Kemudian Moshi meminta semua orang yang ada di sana untuk pergi. Setelah itu dia baru menunjukkan kekuatan aslinya pada Yoran. Mereka saling beradu skill hingga akhirnya Yoran membawa Moshi ke dunia halusinasi, di mana banyak bunga belum sebagai zona terlarang. Moshi dibantai habis-habisan oleh Yoran, bahkan dia tidak punya kesempatan untuk melawan karena sudah kalah kemampuan. Tapi yang membuat Yoran heran kenapa dengan serangannya yang bertubi-tubi ini, Moshi masih bisa bertahan bahkan masih sempat memancing emosi Yoran dengan perkataannya. Moshi teringat akan semua orang yang menunggu dan mendukungnya dan dia tidak bisa mati begitu saja. Kemudian Moshi mendapatkan kekuatan dari pagoda Hongjun. Dia membalas semua serangan yang dilakukan Yoran. Dan Moshi juga menemukan cara untuk mematikan bunga plum yang diberi makan darah jantung. Moshi menghilangkan semua bunga plum yang ada dan duar. Yoran kehilangan sumber kekuatannya. Moshi tidak membunuh Yoran dan memberikan kesempatan pada Yoran untuk bertarung lagi dengan Moshi 2 tahun kemudian. Selain itu, Moshi juga meminta Yoran untuk menjaga rahasia kekuatan Moshi. Moshi hanya ingin dikenal sebagai pecundang tingkat 3 dan yang bertarung sengit dengannya adalah Yin Bokong, salah satu dari 8 Supreme Master. Namun Yoran tidak berjanji akan menjaga rahasia Moshi. Tapi dia pasti akan melakukan balas dendam terhadap Moshi. Moshi pulang melewati pasar. Di sana sangat ramai sekali orang-orang berkerumun pada seorang penjual buku. Ternyata Moshi yang sudah susah payah meminta Yoran menjaga rahasia, tapi Duku Xiaoyi malah dengan seenaknya menerbitkan buku tentang pertarungan Jun Moshi dan Yoran. Moshi pulang dan disambut dengan hangat oleh seluruh keluarga.
Paman Uyi juga sudah kembali normal. Moshi yang hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, kembali tepat waktu dan bertanggung jawab atas hidupnya. Dan ceritanya pun bersambung sampai di sini dulu ya guys ya. Oke cuy, sekian dulu video dari Mimin. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan. Sekian, terima kasih.